Selamat pagi Bu Ernawati selaku dosen saya yang saya hormati. Di sini saya akan menjelaskan tentang Five Porter Competitive Force. Jadi diagram Five Competitive Force Astra Multifinance. Jadi bagian yang pertama itu ada pesaing yang kompetitif. Jadi di suatu bisnis pasti ada pesaing yang cukup kompetitif dan juga jumlah pesaing pasti cukup banyak. Karena setiap pesaing pasti akan saling menjatuhkan perusahaan lain. Kedua, ada kekuatan supplier. Kita sebagaimana suatu perusahaan membutuhkan supplier yang sangat banyak. Kenapa? Karena jika satu supplier sedang terhambat untuk memberikan suplai barang, kita bisa mengandalkan supplier lainnya. Dan juga kita bisa mencari harga-harga yang terbaik di berbagai supplier. Dan juga kita bisa menjadikan referensi bagaimana supplier-supplier yang lainnya dapat kita jadikan referensi dan mencari harga yang terbaik. Dan yang ketiga itu ada kekuatan customer. Customer ini adalah satu pokok yang penting di suatu perusahaan. Jika kita mempunyai perusahaan tapi kita tidak mempunyai customer, bagaimana suatu perusahaan tersebut akan menghasilkan pundi-pundi cuan, ya. Dan juga ancaman produk pengganti. Nah, di suatu perusahaan kita membuat produk, pasti ada juga ancaman produk yang dapat mengganti produk kita. Tidak hanya pesaing kita yang sesama produk, tapi alternatif produk lain yang dapat mengganti produk yang kita jual. Nah, ini harus kita perhatikan karena ancaman produk pengganti ini cukup berbahaya. Dan juga yang selanjutnya ada ancaman kepada pendatang baru. Nah, pendatang baru ini jangan kita anggap remeh. Kenapa? Pendatang baru ini biasanya ada ya pendatang baru yang sudah menganalisis pasar dan target-target mereka. Dan mereka juga sudah biasanya mempelajari trik-trik dari senior-senior dan menganalisis. Pastinya pendatang baru ini sangat cukup berbahaya karena biasanya pendatang baru ini mempersiapkan semuanya secara matang karena mereka pastinya menganalisis terlebih dahulu. Kemudian, bagaimana cara mengidentifikasi dan mengukur daya saing perusahaan? Jadi, perusahaan harus memperhatikan tingkat kecocokan atau kesesuaian antar sumber daya internal dan industri. Dan juga perusahaan harus memeriksa market, apakah tingkat peminat di market kita itu tinggi. Kalau misalnya tingkatnya tinggi, kita bisa masuk ke market tersebut. Dan strategi kita harus merancang strategi dengan baik. Tetapi strategi yang sudah kita rancang dengan baik pasti juga bisa gagal, apalagi tidak disupport dengan tindakan-tindakan yang pengerjaannya itu yang tepat. Kemudian ada diagram Porter Value Chain. Ini ada inbound strategis, ada task, ada outbound coordinate operation, terus ada advertising and deals, ada administration. Kemudian support activity, ada firm infrastruktur, HRM, teknologi, kemudian peranan sistem informasi atau teknologi informasi dalam mendukung strategi ini. Nah, ada dua peran yang saya cantumkan. Yang pertama, dapat memberikan dukungan yang efektif dan juga dapat mengembangkan berbagai produk, layanan, dan kemampuan. Berikut penjelasan saya. Terima kasih. Selamat pagi.